undang ini peraturan yang sudah dibahas, sudah disepakati oleh masyarakat, pemerintah desa dan dipimpin oleh BPD itu tadi. Itulah yang menjadi dasar penganggaran sampai ke APBDes yang nanti akan menyangkut masalah uang-uang tadi. Betul. Makanya sebenarnya mari kita lihat, jangan langsung melihat angkanya. Kalau melihat angka, jadi setan semua. Nah, supaya tidak ke arah yang negatif itu, mari coba ditelaah. Gitu itu, ya. saya kira gitu. Ya, karena betul. dengan uang atau sistem itu menjamin desa itu malah justru akan terbangun secara lebih sehat tadi. Betul. Jadi bukan lagi menjadi objek tapi menjadi subjek ya. Iya. Ya, bisa dikatakan. Iya, Ya. betul. Pak Kun, saya ke Pak Kun. Pak, desa identik dengan aktivitas pertanian dan pelestarian lingkungan. Ya. Bisa Pak Kun jelaskan? Jadi kita bisa melihat sama-sama bahwa di desa itu kan didominasi oleh kegiatan pertanian. Pertanian dalam arti luas ya. Jadi ada budidaya tanaman, ada peternakan, perikanan. Kemudian ada juga aktivitas lingkungan. Kondisi yang asri ya masih ada di pedesaan. Ya. Nah, terkait dengan undang-undang ini, saya jadi ada 2 poin yang mungkin perlu dikritisi. Yang pertama adalah bahwa di desa itu secara turun-temurun kan dulu berlaku namanya hukum tak tertulis. Ya. Jadi nek di pohon yang besar itu nggak boleh didatangi, nggak boleh mengotori, itu kan nggak ada aturan yang tak tertulis. Mungkin dengan adanya undang-undang desa tadi, otomatis nanti ada peraturan desa misalnya. Kemudian yang kedua itu bagaimana desa itu juga jangan diidentikan bahwa membangun desa itu dengan semenisasi. Nah, ini yang masih salah. Ini yang jadi catatan. Jadi jangan sampai nanti anggaran tadi yang katakanlah sekitar 1 M per desa, lalu anggarannya ini perlu semen, akhirnya semua tertutup semen. Sawahnya jadi sawah semen, Pak. Iya. Jadi istilahnya kepentingan tadi pertanian lingkungan itu menjadi sesuatu yang bermasalah gitu ya. Jadi bukan membangun lagi tapi malah jalannya menuju kemunduran. Mungkin seperti itu, Mbak. Ya. Terus kalau kaitan program Kampung Iklim KLHRI itu dengan pemberdayaan kelompok masyarakat? Selama 2 tahun terakhir ini saya juga ikut mengawal di program Kementerian Lingkungan Hidup terkait kelompok masyarakat di dusun maupun desa yang melakukan aksi pelestarian lingkungan. Kalau dalam bahasa ilmiah ya mitigasi adaptasi perubahan iklim. Jadi melakukan penanaman pohon, pengelolaan sampah, kemudian pengurangan limbah-limbah pencemar dan sebagainya. Itu aktivitas itu yang mencoba didorong masyarakat ke arah sana. Jadi ini bukan lomba, tapi ini mendorong agar masyarakat itu juga peduli ke arah situ. Bukan berarti di desa itu tidak peduli, tapi dengan adanya tadi transisi, kalau masyarakat dulu itu begitu nguri-uri aturan tak tertulis, tapi anak-anak sekarang itu ya katakanlah kalau saya guyonan dengan Pak Heri, anak sekarang keluar rumah itu nggak tahu di depan halaman itu tanaman itu apa, untuk apa itu nggak ngerti. Mereka taunya langsung laptop, langsung online, langsung game gitu ya. Jadi artinya dengan undang-undang ini optimisme kami adalah bahwa undang-undang ini nanti mendorong bahwa yang tadinya tak tertulis menjadi tertulis, dan dalam rangka tadi ada pendanaan itu otonomi desa lah katakanlah seperti itu dapat dirancang sehat seperti yang dikatakan Pak Heri tadi, dan itu bisa dikawal. Nah, pengalaman kami juga di lapangan memang ini yang menjadi catatan, mungkin kebanyakan desa belum siap dengan ini. Nah, kalau belum siap berarti harus ada proses pengawalan. Betul, pendampingan. Nah, pendampingan ini bisa dilakukan misalnya pihak dari perguruan tinggi, bisa juga dari LSM atau mungkin pihak-pihak lain yang berkompeten untuk itu, yang tujuannya adalah apa? Masyarakat itu intinya kalau mau bergerak kan harus tahu potensinya. Betul. Potensi itu kalau kita pilahkan itu ada 2. Jadi potensi sosial, saat kita ngumpulkan masyarakat, Bapak Ibu pengennya apa, itu kan sosial mereka gitu ya. Tapi ada juga yang mungkin tidak tercover di situ potensi sumber daya alamnya. Oh, ternyata di situ ada sekian mata air. Oh, ternyata di situ ada batu-batu misalnya yang bisa dimanfaatkan. Oh, di situ ternyata ada tanaman-tanaman langka yang mungkin bagi masyarakat itu nggak pernah utik-utik, ternyata mungkin ternyata potensinya tinggi. Dan selama ini dilakukan Pak Kun sama Pak Heri waktu di Magelang dulu apa saja Pak? Pendampingan seperti? Iya, jadi tahap awalnya itu memang kita perjalanan, kalau dari pengalaman kami waktu di desanya Pak Heri itu baru kelihatan itu 4 tahun, Pak. Jadi baru kelihatan itu istilahnya dipandang orang, oh iya ada aktivitas. Tapi aktivitas awal 2 tahun itu begitu ya. Jadi menggali
potensi dan permasalahannya itu. Menggali potensi dan masalah itu kan seni itu. Betul. Karena apa sih kadang-kadang orang yang nggak sabaran kan apa tau kumpul-kumpul rano hasilnya kok kumpul-kumpul terus gitu. Itu digali terus potensi alamnya, masyarakatnya mau kemana. Nah setelah itu baru dirancang masyarakat itu mau kemana. Mimpinya kemana. Nah saat mau merancang kemana ada RPJMDes yang disusun oleh masyarakat itu. Oh tahun pertama kita membuat jalan ini. Tahun kedua kita perlu pasar desa. Tahun ketiga kita perlu ini. Oh di situ ada hutan mungkin jadi agro wanawisata misalnya. Oh mungkin sekarang yang tren ada desa wisata. Mungkin ada juga hasil-hasil penduduk, mungkin tikar dan lain-lainnya yang dulu mungkin tidak dipasarkan. Nah sekarang dengan adanya menggali potensi tadi, roadmap-nya nanti jelas. Gitu. Nah dengan tadi undang-undang desa itu otomatis kan jadi sinkron. Iya, nyerop lah. Ya, berarti artinya sebenarnya pada saat undang-undang ini telah disahkan atau nanti sudah ditandatangani, pada saat nanti anggaran dana sudah mulai disebarkan ke desa-desa, idealnya kan desa-desa sebenarnya mereka harus siap. Nah Pak, seandainya tidak semua desa siap, kira-kira apa yang dilakukan Pak Toro? Ya harus disiapkan, undang-undang ini kan harus jalan ya. Saya kira ada pemerintah ini kan akan menyiapkan strategi ya. Ada strategi nasional yang untuk mengawal ini, baik itu pembangunan desa maupun juga pengembangan kapasitas. Nah tentu saja memang ini nanti juga membutuhkan anggaran yang begitu besar lagi. Salah satu poin penting yang disepakati di balik undang-undang ini kan istilahnya melakukan konsolidasi ya. Artinya ke depan itu tidak perlu lagi ada proyek-proyek skala lokal, proyek-proyek sektoral skala lokal. Misalnya tidak perlu lagi ada PPIP, BNPM Mandiri Perdesaan gitu ya, yang itu selama ini kita sebut sebagai mutilasi gitu. Jadi desa itu dimutilasi begitu banyak sektor gitu ya. Nah sekarang ini dikonsolidasikan menjadi satu wadah begitu. Artinya setelah satu ada prinsip itu begini, satu desa, satu rencana, satu anggaran. Nah rencananya itu mengandung banyak sisi. Mau bicara apa saja ada, tergantung pada prakarsa masyarakat. Soal hukum yang tidak tertulis itu kan kearifan lokal, yang itu dihargai, dihormati oleh negara. Mau bicara tentang pembangunan desa komplit, tidak hanya semanisasi. Sekarang di dalam undang-undang ini digariskan ada 4 poin pembangunan desa yang dimandatkan pada desa. Satu adalah pelayanan dasar. Pelayanan dasar ini saya kira nanti sesuai dengan perkembangan maupun prakarsa masyarakat. Ini baik terkait soal lingkungan, soal kesehatan, pendidikan dan sebagainya, soal sanggal belajar, air bersih dan sebagainya bisa dilakukan di sini. Yang kedua adalah sarana prasarana yang selama ini kita sebut sebagai semanisasi itu atau pengaspalan dan sebagainya itu ya. Yang ketiga adalah pengembangan aset maupun potensi ekonomi lokal. Yang ketiga ya, mau bikin badan usaha milik desa, mau bikin desa wisata, mau bikin satu desa satu produk, ini wadahnya. Yang keempat adalah pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan. Nah ini arenanya Pak Heri, Pak Kun kan ada di sini gitu. Yang itu saya kira nanti dikonsolidasikan dan itu tidak perlu dilihat secara sektoral, tetapi desa harus kita pandang secara utuh, berbagai komponen ini secara kolektif, secara bersama-sama yang didrive atau digerakkan melalui musyawarah desa itu, gitu ya. Prinsipnya gitu ya, musyawarah desa itu untuk kebersamaan mulai dari membangun impian, gitu ya, masa depan, kemudian membangun perencanaan, penganggaran, kontrol, pengawasan dan sebagainya, begitu. Ya, otomatis karena mereka mendapatkan hak otonomi dari penganggaran, mulai menganggarkan dan pengontrolan dilakukan oleh desa itu sendiri. Ya, secara internal ada, tetapi secara administrasi kan ada juga, misalnya nanti pengawasan yang dilakukan oleh inspektorat itu pasti ada lah, karena kalau sudah terkait soal uang itu kan pasti buntutnya panjang banget itu ya dari sisi pengawasannya gitu. Pak Heri, Pak Heri pernah juga bisa menceritakan pemberdayaan desa-desa dalam satu daerah aliran sungai atau das itu Pak? Oh, ini itu sudah kalau tadi mungkin semacam kebutuhan dasar tadi. Saya mencoba pemberdayaan satu daerah aliran sungai itu dengan isu air, cuma berbasis desa. Bicara air kadang tidak terbatas daerah teritorial, jadi bisa jadi Jateng DIY kalau bicara program misalnya, itu kan Jateng dan DIY. Dan nonsen kalau kita nggak garap desa, karena semua pelakunya ada di desa. Maka sangat berkepentingan program yang antar desa seperti ini dengan undang-undang ini, karena tadi
kita membaca di sana kerjasama antar desa pun memungkinkan untuk dilakukan, bahkan lebih profesional. Artinya ketika kita punya satu peluang ekonomi yang untuk kesejahteraan masyarakat, bisa dibuat satu lembaga kerjasama antar desa yang akhirnya menjadi badan usaha milik desa, meskipun antar desa. Gitu. Ini ke depan, masalah sekarang kondisi desa bagaimana ya, kita maklumi kondisi memang baru demikian. Cuma menjadi PR kita bersama, inilah saatnya kita memperhatikan desa yang sesungguhnya. Ya, baik, kita akan lanjutkan Pak. Baik pemirsa, silakan Anda bisa ikut berdiskusi bersama kami melalui line telepon di 451666 atau yang berada di luar DIY 0274 451 777 setelah jeda iklan berikut ini. Jangan kemana-mana. Membaca kejenuhan pasar muda ibu kota akan pilihan tas yang serius dan kaku. Rancang dan perajin batik warna alam berhasil mengolaborasi seni tari. Karya seni, mode ini berkembang dan kembali diperbarui. Kami hadir lebih berwarna dengan berbagai program pilihan. Membangun kehidupan harmonis dengan memegang teguh kebudayaan bersama Mahakarya Adiluhur. Konsistensi berkesenian tak saja membangun kebersamaan, namun juga menajamkan batin dan rasa. Mahakarya Seni Budaya. Seni dan budaya menemukan jiwanya, hidup berdampingan seiring berkembangnya peradaban kota. Mahakarya kontemporer, ragam warna inspirasi, satu Yogyakarta, hanya di Jogja TV, Color of Jogja. Baik pemirsa, topik kita sore hari ini masih tentang menyambut Undang-Undang Desa terkait tentang harapan dan tantangan. Nah, silakan panjenengan bisa ikut berpartisipasi melalui line telepon di 451666 atau di 0274 451 777. Sekali lagi, topik kita sore hari tentang menyambut Undang-Undang Desa, harapan dan tantangan. Saya kembali ke Pak Toro ini. Pak Toro, tadi setelah disahkan kemudian mendapatkan, kita telepon dulu berarti. Oke, siap. Ya. Selamat sore Pak Darmadi. Selamat sore. Ya, di Klaten. Iya. Ya, silakan Pak Darmadi. Ini topiknya sangat menarik karena konsep Undang-Undang Desa itu dulu saya pernah baca pada waktu pemerintahan Bu Mega. Bukunya tebel itu. Bukan saya tambah ini tidak. Jadi begini, betapa pentingnya Undang-Undang Desa menurut saya sehingga kabupaten kota sudah tidak bisa memandang desa itu dengan sebelah mata. Itu satu, karena ada landasan hukumnya jelas, undang-undang. Yang kedua adalah yang saya lihat wajah kabupaten kota itu nanti tergantung dari desa itu sendiri gimana. Nah, ini yang perlu kita sikapi dan cermati secara strategis dan tertib pandai. Jadi kalau misalnya saya mencoba mengonjak struktur yang ada di desa, kan harus kita mulai dari RT RW, Pak. RT RW ini memiliki peran penting. Katakanlah dengan sangat kasar dan jelas saya mengatakan bahwa kalau RT RW ini tuh porsinya jelas, kerjanya jelas dan itu dilakukan secara benar. Katakanlah ada zona khusus bagi RT RW. Teroris tidak mungkin bersarang di tingkat RT, Pak. Ya. Nah, ya, kemudian huru-hara itu tidak mungkin terjadi di tingkat RT. Mengingat fungsi daripada RT dan RW ini sangat strategis. Kemudian di sana juga ada fungsi Binmas, kemudian ada Babinsa, kemudian BPD. Nah, jadi pembicaraan kita masalah menyoroti undang-undang desa ini kita tidak boleh melihatnya pada berbasis proyek, Pak. Jadi mohon maaf, karena itu nanti jadi raja-raja kecil kedua nanti. Ini yang berbahaya sekali. Ya. Kemudian yang paling penting lagi, keterkaitannya lagi kita harus soroti juga tentang bagaimana pelaksanaan pajak bumi dan bangunan. Ini harus betul-betul kita soroti pendapatannya sehingga betul-betul ada. Kemudian bagaimana data yang harus didapatkan dalam pelaksanaan BPJS. Nah, ini kan harus hal-hal yang menarik. Samping hal-hal yang bidang-bidang lain yang
kota, ada desa di kota kecamatan, ada desa di pelosok. Hal ini kan wajah-wajah yang memang harus kita tahu. Dan kita memang sudah mendengar bahwa selalu kita diajari tentang musyawarah pembangunan. Yeah. Dan nanti kan arahnya ke situ. Jadi kalau misalnya sekarang desa punya undang-undang dan dia mampu membuat undang-undang desa dan sekarang kebijakan-kebijakannya sangat bagus. Karena saya melihat ada satu desa yang merupakan ada sumber air di sana, tetapi sumber airnya itu dikuasai oleh provinsi dan kabupaten. Sementara desanya tertinggal, tidak mendapatkan apa-apa di situ. Gitu. Itu kan lucu. Gitu. Karena itu mendapatkan katakanlah hanya bantuan sekedar kadarnya kalau menurut saya hanya sekitar 3-5 juta per tahun. Apa artinya itu? Itu kan mecah akeh loh Pak. Jadi ini mohon pembicaraan undang-undang desa ini sangat strategis dan wajah negara kita nanti akan jelas kalau misalnya semua kepala desa itu paham dan mengerti. Terima kasih. Terima kasih Pak Darmadi, bagus pertanyaannya tentang pemahaman. Jadi lebih ke kalau kepala pemerintahan di desa kan namanya kepala desa, betul. Jadi kalau kepala desa memahami hal ini tentu bagus. Tapi permasalahannya apakah semua kepala desa sudah memahami masalah ini, Pak Toro? Ya, silahkan. Boleh begini ya. Ini memang babak baru hubungan antara desa dengan kabupaten kota. Ada perubahan lah. Jadi undang-undang ini merubah banyak cara pandang, merubah struktur dan sebagainya ya. Nah, selama ini pengertiannya begini, desa itu berada dalam sistem pemerintahan kabupaten kota. Atau residu lah istilahnya saya. Kalau bahasa kasarnya itu desa itu hanya sisa kabupaten kota. Baik dari sisi kewenangannya, urusannya, sampai uangnya itu begitu. Bahkan ekstrem itu begini, kalau mata air diambil kabupaten kota, kalau air mata itu punyanya desa, gitu ya. Itu karena memang itu, sisanya sisa itu. Sehingga desa itu tidak berdaya. Jadi desa itu selalu dianggap betul sebelah mata, dianggap tidak siap, dianggap tidak mampu, dan sebagainya. Nah sekarang undang-undang ini membalikkan itu semua. Jadi desa itu berada dalam wilayah, bukan dalam sistem. Dalam wilayah kabupaten kota. Jadi kalau kita bicara tentang desa, itu kita harus keluar dari sistem pemerintahan kabupaten kota. Dan mengapa undang-undang desa ini lahir duluan dari undang-undang pemerintahan daerah. Sekarang masih statusnya masih RUU pemerintahan daerah itu belum selesai. Kalau dulu orang kan logikanya nalarnya itu undang-undang daerah lahir dulu baru undang-undang desa. Enggak, ini dibalik sengaja, DPR membalik cara pandang itu bahwa kalau secara politik DPR mengatakan bahwa cucu itu bisa lahir duluan daripada kakeknya gitu. Jadi ini logika ini diputar balikkan, dibalikkan, dan prinsipnya desa ini didudukkan sebagai pemerintahan masyarakat. Pemerintahan masyarakat itu pemerintahan yang berbasis masyarakat, istilahnya yang paling kecil, paling bawah, paling depan, paling dekat dengan masyarakat, dan antara pemerintah dengan masyarakat itu satu kolektivitas. Jadi artinya begini, kepala desa itu adalah pemimpin masyarakat, bukan kepanjangan tangan bupati, bukan kepanjangan tangan gubernur, bukan juga kepanjangan tangan presiden. Jadi pemimpin masyarakat, meskipun demikian juga ada alur yang memang ada etika, ada sopan santun yang secara hierarkis memang harus ditaati begitu ya. Tapi prinsipnya ada satu kemandirian yang dibangun itu, dan kalau kita lihat dari sisi kewenangan ya, dari sisi urusan yang lokal-lokal, yang kecil skala lokal itu nggak perlu lagi diurusi oleh kabupaten kota, oleh sektor, apalagi oleh kementerian. Itu dipercayakan, dimandatkan kepada desa ya. Misalnya contoh soal air ya, soal air itu ada sumber air. Selama ini terjadi perdebatan air itu kewenangan siapa. Sebenarnya undang-undang ini juga punya kaitan dengan undang-undang sumber daya air. Jadi prinsipnya misalnya untuk eksploitasi mengambil air untuk bisnis itu kan izinnya ada di tangan bupati wali kota. Tetapi kesatuan masyarakat hukum adat termasuk desa itu bisa mengambil air itu untuk kepentingan warga sehari-hari. Jadi prinsipnya kalau misalnya ada perusahaan mengeksploitasi air, itu tidak boleh diambil semua. Jadi bupati tidak boleh mengizinkan untuk mengambil semua, tetapi harus dibagi supaya ini untuk kepentingan pendapatan daerah juga jalan, untuk kepentingan masyarakat setempat juga jalan. Memang ini banyak ya, misalnya yang entah di Sukabumi atau di Klaten gitu ya. Jadi kan misalnya dulu masyarakat itu biasalah
mengambil air untuk kebutuhan sehari-hari gitu. Tapi setelah ada perusahaan datang, ini kan dipagar ini. Jadi setelah dipagar ya orang nggak bisa ngambil lagi gitu. Itu prinsip ya. Tapi yang jelas memang seperti desa itu tidak bisa mengembangkan usaha untuk mengeksploitasi air. Jadi desa itu prinsipnya adalah mengelola air untuk kebutuhan petani sehari-hari, untuk mengembangkan perikanan darat, untuk kebutuhan air minum sehari-hari oleh warga. Jadi bukan komersial kelasnya gitu. Ya, itu untuk desa ya, desa, Pak ya. ya. Pak Kun, pendampingan apa saja yang dilakukan atau barangkali setelah ini Pak Kun akan banyak sekali menerima teman-teman dari mahasiswa terutama ya untuk